Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan kali ini, khususnya kepada Bapak Rohman Sujatmika STMM selaku dosen mata kuliah manajemen perusahaan industri dan rekan-rekan sekalian. Di sini saya Ahadi Fonudin dari kelas Teknik Industri Karyawan 19A akan memaparkan atau menyampaikan mengenai kuis modul 9 tentang pengelolaan sumber daya manusia. Kita mulai dari definisi. Definisi sumber daya manusia menurut William Werther, JR, dan Kate Davis di dalam bukunya Human Resource and Personal Management. Istilah Human Resource atau HR, sumber daya manusia, menunjukkan berbagai orang atau manusia yang ada di dalam organisasi. Kemudian fungsi dari sumber daya manusia mengkhususkan pada persoalan yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan manusia atau orang dalam organisasinya. Kemudian PSDM atau pengelolaan sumber daya manusia merupakan aktivitas yang dirancang untuk memberikan dan mengkoordinasi sumber daya manusia dalam organisasi. Kita beralih kepada tujuan. Tujuan dari PSDM merupakan untuk memastikan organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui manusia atau orang. Selanjutnya kita beralih kepada penugasan, yaitu kuis. Di sini ada dua persoalan. Persoalan yang pertama yaitu bagaimana Anda membangun lingkungan tenaga kerja yang efektif dan suportif. Persoalan kedua, bagaimana Anda melibatkan tenaga kerja Anda untuk mencapai lingkungan kerja berkinerja tinggi. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahasnya. Kita mulai dari persoalan yang pertama. Kita bahas dari kata efektif itu sendiri. Menurut KBBI, efektif adalah kata yang memiliki arti ada efeknya. Dalam arti lain, dapat membawa hasil, manjur, atau mujarab. Jika merujuk pada KBBI, efektif dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki hasil. Di sini hasil yang dimaksud adalah dalam hal positif atau dapat dikatakan berhasil. Persoalan yang pertama berkaitan dengan bagaimana Anda membangun lingkungan tenaga kerja yang efektif. Di sini saya cantumkan 3 poin penting berkaitan persoalan pertama, yaitu SOP atau Standar Operating Procedure yang jelas dan terarah. Yang kedua ada bentuk budaya demokrasi, dan yang terakhir ada memberikan evaluasi dan umpan balik. Untuk pembahasannya yaitu jika dilihat dari sudut pandang saya mengenai lingkungan tenaga kerja yang aktif dan suportif dan dikaitkan dengan sumber daya manusia yang telah dipelajari pada modul ini, yaitu lingkungan tenaga kerja yang efektif harus ditumbuhkan dari sistem pengelolaan sumber daya manusianya. Sebab tingkat keefektifan suatu sistem kinerja karyawan akan terbentuk karena salah satunya pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia yang baik. Dengan dilakukan pengelolaan sumber daya manusia yang ada, akan muncul motivasi para pekerja untuk melakukan pekerjaannya dengan semaksimal dan seefektif mungkin. Tingkat keefektifan lingkungan kerja akan mulai tumbuh seiring dengan perkembangan kualitas sumber daya manusianya. Di sini saya mengambil contoh untuk gambaran, itu dengan diadakannya pelatihan sebelum para karyawan mulai terjun pada bidang kerjaannya. Dilakukan pengawasan dan evaluasi yang bersifat kekeluargaan dan terarah, di mana hal ini akan membangun sumber daya manusia, memberikan rasa percaya diri bagi para pekerjanya. Kemudian untuk lingkungan kerja yang suportif akan mulai terjalin seiring dengan kualitas sumber daya manusia di dalam lingkungan kerja perusahaan. Dalam hal ini dimulai dari adanya kepribadian yang positif ada pada setiap pekerjanya, bentuk sistem komunikasi yang menarik dan membangkitkan semangat dalam bekerja. Bentuk komunikasi yang
dengan tujuan saling memberikan kekompakan dan saling bertukar ide atau gagasan, dapat memberikan pencerahan atau ide-ide yang bisa muncul dalam benak yang dapat salurkan dan diterapkan oleh setiap pekerjanya. Kemudian di sini saya mengambil contoh tempat saya bekerja, di mana selalu diadakan kegiatan tim home sharing atau bertukar ilmu pada suatu tempat yang telah ditetapkan untuk saling bertukar gagasan dan saling memberikan ilmu yang didapat dari hasil pengalaman dalam distribusikan produk. Untuk persoalan kedua, yaitu mengenai bagaimana Anda melibatkan tenaga kerja Anda untuk mencapai lingkungan kerja yang berkinerja tinggi. Seperti yang sebelumnya saya mencantumkan, di sini ada 4 poin. Pertama ada gunakan sistem adanya training atau pelatihan, tunjukkan rasa saling mendukung satu sama lain, ciptakan sistem yang terbuka dan berkeadilan. Dari yang pertama, di mana seorang pemimpin mendelegasikan otoritasnya dan mengajak para pengikutnya untuk berpartisipasi di dalam proses pengambilan keputusan. Seorang pemimpin yang demokratis merupakan seorang pendengar yang baik bagi para pengikutnya atau para karyawannya. Seorang pekerja yang baik serta mampu mempengaruhi dan berkolaborasi dengan tim yang dipimpinnya. Untuk poin yang kedua, adanya training, melakukan pelatihan dan pemahaman akan job desk pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pada masing-masing pekerja dengan standar dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan hal ini akan memberikan pengalaman tersendiri bagi setiap pekerja pemula yang akan berkecimpung atau terjun dalam pembangunan suatu perusahaan. Serta di mana adanya training atau pelatihan akan meminimalisir kesalahan dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Untuk poin yang ketiga, tunjukkan rasa saling mendukung satu sama lain. Di sini dengan adanya sifat yang saling mendukung satu sama lain dalam menyelesaikan pekerjaan atau beban kerja akan semakin terciptanya suasana kerja yang nyaman dan meningkatkan semangat serta kinerja karya. Untuk poin yang terakhir yaitu ciptakan sistem yang terbuka dan berkeadilan. Dengan demikian, secara tidak langsung, perusahaan memberikan kepercayaan dan transparansi kepada karyawan dengan baik dan adil. Dengan rasa terbuka dan adil, karyawan juga akan memberikan kinerja yang maksimal dan memberikan dampak pada lingkungan kerja itu sendiri. Di sini poin yang sangat penting yaitu terbuka dan berkeadilan. Sebab perusahaan yang terbuka atau transparansi menunjukkan salah satu sifat perusahaan yang profesional. Baik, sudah sampai di kesimpulan pembahasan yang sudah bahas, yaitu untuk mencapai tingkat keefektivitasan, suportivitas, dan lingkungan kinerja yang tinggi, perusahaan harus memperhatikan sumber daya manusia di dalamnya. Sebab sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting di dalam organisasi. Maka aset tersebut harus selalu dikelola dan ditingkatkan kualitasnya. Mungkin itu yang bisa saya paparkan, yang bisa saya sampaikan mengenai sumber daya manusia pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat semua. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.